Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berbicara tentang pendidikan, maka seringkali kita berpikir bahwa pendidikan anak-anak kita di dalam rumah adalah tugas para wanita. Bahwa pendidikan anak-anak di dalam setiap rumah tangga keluarga muslim adalah beban seorang wanita saja. Sedangkan tugas lelaki adalah keluar mencari nafkah. Sebetulnya bagaimana Islam memandang pola pendidikan di dalam rumah tangga kita? Ternyata para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas pendidikan bukan cuma tugas para ibu. Memang betul, al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tapi sesungguhnya para bapak, para ayah, para abi, kita semua adalah kepala sekolah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Al-Quran menggambarkan dengan begitu luar biasa tentang dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Kita lihat ada berapa dialog antara orang tua dengan anak-anaknya. Ternyata di dalam Al-Quran terdapat 17 dialog antara orang tua dengan anak-anaknya yang tersebar di dalam 9 surat. Dari 17 dialog orang tua dengan anak-anaknya, apabila kita mengkaji lebih rigid lagi, mengkaji lebih dalam lagi, ternyata kita bisa menyaksikan terdapat 14 dialog antara ayah dengan anaknya, dan hanya 2 dialog antara ibu dengan anaknya. Kemudian 1 dialog antara anak dengan kedua orang tuanya, yang di bagian terakhir ini tidak disebutkan siapa namanya atau merujuk pada kisah siapa. Mari kita coba membedah dan mentadaburi beberapa ayat ini untuk mengambil pelajaran. Kita lihat bagaimana dialog-dialog yang tersebar. Ternyata 14 dialog itu adalah dialog antara bapak dengan anaknya. Pertanyaannya, sudahkah kita, wahai para ayah, sering berdialog dengan anak-anak kita? Mari kita ambil pelajaran di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, demikian juga Nabi Ya'qub mengucapkan itu juga, hal yang sama kepada anak-anaknya. Kita lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki 2 anak, Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihissalam. Dari Nabi Ishak inilah kemudian turun atau lahir Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Ya'qub bin Ishak. Dan kemudian turun pula dari situ Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bagaimana dialog mereka. Ternyata dialog mereka bukan tentang dunia. Jemaah min Allah Subhanahu wa taala. Dialog mereka adalah dialog keimanan. Ya bunayya innallaha astafa lakumuddina
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya Allah telah memilih agamamu ini bagimu, agama Islam ini bagi kalian. Fala tamutunna illa, maka janganlah engkau mati kecuali wa antum muslimun, engkau berada di dalam keadaan Islam. Sudahkah kita mengabarkan ini kepada anak-anak kita? Dan ternyata hal ini juga yang disampaikan oleh seorang manusia yang dia bukan nabi, namun ternyata Allah abadikan nasihatnya, yakni Luqman. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 13, wa iz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kita lihat dialog ini. Ternyata dialog ini juga dialog keimanan. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Atau kita lihat kembali di dalam surat lainnya. Misalkan di dalam surat Hud ayat 42, dialog antara Nabi Nuh alaihi salam dengan anaknya. Lihat betapa sayangnya Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. Lihatlah bagaimana cintanya Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya, anak yang durhaka kepada beliau. Tetapi ternyata tatkala Nabi Nuh sudah berada di atas kapal, lalu kemudian sedang dalam perjalanan, ia tetap mengingat anaknya dan memanggil anaknya, wahai anakku, naiklah kembali, naiklah ke kapal ini. Lihat dialog antara Nabi Nuh dengan anaknya. Nabi Nuh betapa ingin menyelamatkan anaknya. Saudaraku, saudariku demikian Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pendidikan adalah sinergi antara ayah dengan ibu. Pendidikan bukan hanya tugas para ibu, tetapi pendidikan juga tugas kita, para bapak. Semoga kita menjadi orang tua yang amanah, orang tua yang senantiasa menginginkan anak-anaknya masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah tugas utama kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Semoga Allah masukkan kita sekeluarga ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.